Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam video kali ini permohonan maaf juga beberapa harian lalu saya tidak sempat update soal video terbaru atau misalnya memberikan sajian video karena ada beberapa kondisi kesibukan dan kemudian kondisi kesehatan. Nah, kali ini ada hal yang ingin saya diskusikan dengan sahabat-sahabat. Ini mungkin ada sinkronisasinya dengan konteks politik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjalanan politik di bangsa kita mulai misalnya dari awal kemerdekaan di masa Orde Lama sampai masuk di Orde Baru sebelum sampai di reformasi, bahwa kekuatan Islam itu pernah jaya di masanya sebelum Kiai Haji Abdurrahman Wahid presiden keempat itu naik sebagai presiden keempat. Sebelum naiknya Gus Dur sebagai presiden, pernah ada sebuah gerakan politik Islam pada waktu itu yang mengatasnamakan dirinya sebagai poros tengah, di mana ada beberapa ormas Islam di sana yang kemudian berkolaborasi dan kemudian memunculkan kekuatan baru. Kalau yang kita perhatikan bahwa yang bersiteru di perpolitikan bangsa kita dari awal itu selalu temanya adalah barisan Orde Lama dengan kelompok-kelompok nasionalis, kemudian ada barisan-barisan kekuatan setelah Orde Baru dan turunannya sampai ke bawah. Nah, kekuatan yang lain adalah kekuatan Islam. Sekalipun sampai hari ini partai-partai itu bermunculan dan kemudian beraneka ragam. Tapi ada beberapa partai yang kemudian muncul dan mengatasnamakan sebagai label Islam. Misal PKB, misal PAN, atau misal P3, PKS, kemudian ada beberapa partai lainnya di lokal Aceh. Nah, begitu juga yang ingin saya bahas pada video kali ini soal keberpihakan NU, Nahdlatul Ulama dalam kancah perpolitikan bangsa kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pesta Demokrasi 2024 adalah pertarungan dari semua kalangan, bukan hanya partai politik tapi juga beberapa ormas mengambil peran di dalam. Nah, itu wajar dalam kancah perpolitikan. Maksud saya adalah setiap organisasi, setiap ormas, apapun modelnya, apapun namanya, pasti akan mengambil peran dalam konteks politik. Kenapa? Di samping diantaranya adalah kebijakan-kebijakan organisasi itu harus ditopang dengan kekuatan pemerintah. Nah, sehingga beberapa organisasi pasti akan masuk dalam perpolitikan itu. Nah, begitu juga dengan ormas besar sekelas Nahdlatul Ulama pasti akan mengambil peran di situ. Nah, ini yang kita mau bahas. Ada pernyataan yang saya ambil, cuplikan video yang saya ambil dari TV NU, channel YouTube NU ya di YouTube. Keterangan dari Roisam PBNU yang memberikan pernyataan soal konteks politik 2024 dan kemudian arah keberpihakan NU. Kita dengarkan bersama-sama dan kemudian kita diskusikan. Satu komando yang diharapkan oleh para muassis beberapa periode kemarin mulai mengendur, sekarang akan kita semangati kembali. Oleh karena itu masalah Pilpres nanti komando dari PBNU. Saya harap terutama Fatayat sebagai Banom agar menyatu mengikuti komando-komando yang disampaikan nanti oleh PBNU dan banom-banom yang lain. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu tadi pernyataan dari Kiai Miftahul Akhyar, Roisam PBNU, yang kemudian memberikan pernyataan soal satu komando. Yang kita ketahui bahwa NU selalu muncul di kancah perpolitikan di setiap pilpres, itu NU pasti muncul. Nah, termasuk
pesta demokrasi 2024, NU pasti akan berada di salah satu koalisi ini atau mungkin di beberapa koalisi. Nah, sejauh apa yang saya pahami bahwa mulai dari 2 sampai 3 pertarungan pilpres sebelumnya, NU selalu modelnya adalah tidak pernah utuh dalam satu koalisi, selalu berada di beberapa koalisi. Nah, kalau kita baca konteks politik hari ini, anggaplah misalnya kita ambil koalisi yang ada di Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan paket dengan Caimin. Notabene adalah Caiminnya ini adalah seorang ketua PKB. Nah, PKB itu lahir dari Nahdlatul Ulama. Nah, sedikit banyaknya warga-warga Nahdliyin pasti akan ke Muhaimin Iskandar melalui instrumen partai. Yang kedua adalah keberpihakan Habib Lutfi di Prabowo Subianto. Nah, itu juga akan membuat beberapa kalangan Nahdliyin akan merapat di koalisi Prabowo Gibran. Nah, belum lagi misalnya Ganjar Pranowo yang kemudian seakan-akan kedekatan Ketua Umum PBNU dengan Ganjar, ya, paket dengan Mahfud MD. Mahfud yang kita kenal dari masa Gus Dur itu mereka juga sudah dekat dengan NU. Dan informasi yang saya tahu juga bahwa Mahfud MD juga adalah bagian dari NU itu sendiri. Nah, ini yang kita tunggu, karena ketika ada pernyataan dari Rois Am PBNU, berarti modelnya bahwa NU diminta untuk solid. Semua banom harus solid. Ada fatayatnya, ada muslimatnya, ada ansor, kemudian ada Banser dan sebagainya, semua banom-banom ada di sana. Nah, kita tunggu saja informasinya, apakah NU akan berlabuh di koalisi Ganjar ataukah di koalisi Prabowo, ataukah mungkin di ujung Ketua Umum PBNU akan meletakkan pilihannya kepada Muhaimin Iskandar yang paket dengan Anies Baswedan. Nah, itu yang kita tunggu kabarnya. Intinya adalah kita berharap semoga politik 2024 itu tetap membawa suasana yang sejuk, suasana yang damai, suasana yang tenang. Kita tidak ingin ada penumpang-penumpang gelap yang kemudian mengatasnamakan diri sebagai NU dan kemudian muncul di permukaan dengan model politik yang keras atau politik-politik identitas yang sering digunakan oleh beberapa kalangan, oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai NU tapi tidak mencerminkan sebagai karakter dari NU itu sendiri. Sahabat-sahabat pasti paham yang saya maksud itu siapa. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Silakan tinggalkan pandangan kalian di kolom komentar. Baik, akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.